Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam ibadah daring pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa, menyerahkan, minta pimpinan daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh bersama-sama menikmati kebersamaan walaupun dalam situasi kami tidak bisa berkumpul dalam salah satu ruangan. Tapi kami percaya bahwa kami telah menyediakan ruangan hati kami untuk Engkau berfirman kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga firman Tuhan yang kami dengar, yang kami terima pada pagi hari ini menguatkan, meneguhkan, menghibur, bahkan menegur kami sebagai umat-Mu, yang kami harus selalu meyakini akan janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mohon urapan-Mu bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang kita ambil di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai ayat 21. Nah, ini sudah tidak asing bagi kita bahwa apa yang ada atau kisah cerita dalam Alkitab ini di dalam perikopnya ini mengatakan yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, tentunya sudah tidak asing bagi kita seringkali mendengar, bahkan di sekolah minggu pun kita sudah hafal akan hal itu. Tapi karena ini adalah firman yang hidup, ketika kita membaca kalimat demi kalimat, kata demi kata, itu memiliki makna yang luar biasa. Dan kalau firman hidup itu, ya, kalau firman Tuhan itu yang kita baca setiap hari kita renungkan, itu akan menghasilkan satu pengajaran-pengajaran yang baru dan baru setiap hari. Nah, kisah daripada kitab Matius pasal yang keempat ayat 13 sampai 31 ini, Bapak Ibu, ini menceritakan bagaimana Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang dengan apa, saudaraku? Dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Jadi pada waktu Yesus penginjilan, pada waktu Yesus menyampaikan firman Tuhan, setelah itu dia mau istirahat, terus diikuti oleh orang-orang banyak. Nah, orang-orang itu ingin mendapatkan berita baru, ingin mendapatkan kabar baik. Dan di sana, saudaraku, bukan hanya itu saja. Ada orang-orang ataupun orang-orang yang datang pada saat itu ingin mendapatkan mujizat,
yang sakit disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar. Nah, oleh sebab itu, Yesus kemanapun pergi diikuti oleh orang banyak. Nah, suatu hari ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya. Dikatakan firman Tuhan di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-14 mengatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan mengadakan mujizat, Tuhan mengadakan satu perubahan hidup di dalam orang-orang yang pada saat itu datang. Nah, apa kisah selanjutnya? Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, Tuhan, kira-kira seperti itu ya, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah ya. Murid-muridnya punya ide untuk apa? Menyuruh orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa. Karena apa? Karena pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya tidak membawa bekal apa-apa, saudaraku. Maka ide daripada muridnya itu untuk menyampaikan kepada Yesus, disampaikan kepada Yesus, lalu untuk suruh mereka pergi. Ya, mereka cari makan masing-masing. Ini sudah mulai petang. Dari pagi sampai petang ini mereka belum makan. Tetapi Yesus mengatakan apa? Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi makan mereka. Saudaraku, ini tantangan bagi murid-muridnya. Ya, tantangan bagi murid-muridnya di dalam situasi yang sunyi, dalam kondisi yang tidak mungkin untuk bisa memberi makan, tetapi ada kata-kata di sana. Kamu harus memberi makan mereka. Kamu harus memberi mereka makan. Itu kata Alkitab mengatakan seperti itu. Nah, saudaraku, ya, jawab mereka apa? Mana mungkin hal ini terjadi? Ya, lalu mengatakan demikian, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan saja. Nah, mendengar berita ataupun mendengar pernyataan daripada murid itu, Yesus berkata, bagaimana saudaraku? Bawalah kemari kepadaku. Ya. Wah, jangan-jangan ini Yesus mau makan sendiri, begitu. Mungkin perkiraan daripada murid-murid seperti itu. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengarahkan ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Mujizat terjadi, saudaraku. Apa yang ada di tangan Yesus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, Allah yang memberikan kepada kita hidup, Allah yang menciptakan diri kita ini juga, yang melakukan suatu mujizat yang luar biasa. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang sedikit menjadi banyak. Nah, inilah saudaraku yang sering kali kita, sering kita dengar dan sering kita menerima pemberitaan firman Tuhan ini. Ya, 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya, 5 roti dan 2 ekor ikan bisa mencukupi 5.000 orang laki-laki saja. Dikatakan dalam Alkitab tidak masuk perempuan dan juga anak-anak. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
kita akan bersama-sama menggali, belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan memiliki satu rencana-rencana yang indah. Ketika Dia menciptakan kita, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan, tidak akan menelantarkan kita. Dia akan memenuhi seluruh kebutuhan kita. Nah, pengajaran yang akan kita gali di sana, saudaraku, mari kita mengambil satu bagian firman Tuhan, ya, dari 5 roti dan 2 ekor ikan ini bisa memberikan makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan juga anak-anak. Apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan memberikan itu semuanya, mengembalikan itu semuanya kepada Bapa di surga. Dan sambil mengucap syukur, dia berdoa, Tuhan, ini 5 roti dan 2 ekor ikan. Bapa, 5 roti dan 2 ekor ikan ini, biarlah ini semuanya bisa mencukupi, mengenyangkan mereka yang hadir, yang datang bersama-sama dengan kami. Setelah itu dibagi-bagikan. Dan ternyata terbukti, saudaraku. Saudaraku, situasi yang saat ini kita hadapi kira-kira hampir sama dengan apa yang dihadapi oleh Yesus pada waktu itu. Hampir sama dengan apa yang dihadapi oleh para murid pada waktu itu. 1 tahun sudah berlalu, bahkan lebih, saudaraku, hampir 2 tahun, ya. Pandemi ini berjalan. Perekonomian di negara kita, keuangan negara kita menurun, bahkan income kita, keluarga dan pekerja-pekerja itu juga menurun. Dan banyak orang yang pada masa-masa sekarang ini banyak yang di PHK. Secara otomatis pemasukan daripada keuangan di dalam keluarga akan mengalami pengurangan yang sangat drastis. Bisa 50%, bisa 75%. Tapi apa yang kita lihat, saudaraku? Mari kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini. Bayangkan 5 roti dan 2 ekor ikan bisa memenuhi kebutuhan 5.000 orang lebih daripada itu. Apa yang kita dapatkan? Ketika sesuatu yang kecil, yang dianggap oleh manusia itu kecil, saudaraku, ya, ketika diserahkan kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, itu akan mencukupi lebih daripada apa yang kita perkirakan, apa yang kita pikirkan. Saudara, secara jujur kita semuanya mengalami proses seperti ini, mengalami masa-masa seperti ini. Ya. Secara ekonomi, keuangan, kita semuanya menurun. Gereja juga mengalami hal-hal yang sama, saudaraku. Tapi ingatlah, kalau kita menoleh dari tahun-tahun yang lalu, bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap diri kita. Tuhan memimpin, Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan kelaparan, bahkan mati kelaparan. Tuhan tetap sediakan yang ada. Kita berpikir pada waktu kita belum mengalami masa pandemi, ada PPKM dan lain sebagainya. Pada waktu yang lalu, hampir dua tahun yang lalu, saudaraku, kita menoleh ke belakang. Gaji kita seakan-akan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi setelah pengurangan, apa yang terjadi? Tuhan masih tetap cukupkan itu semuanya untuk kita. Artinya apa? Apa yang ada di dalam diri kita, kita lihat dengan kasat mata itu, sepertinya tidak cukup untuk mencapai 1 bulan. Tetapi apa yang terjadi? Kita sudah bisa melampaui bulan demi bulan yang kita hadapi dengan penuh berkat daripada Tuhan. Saudara, di sini kita belajar, kalau kita mengandalkan Tuhan, yang sedikit ini kita serahkan kepada Tuhan,
Bahkan ketika kita memiliki income-nya sedikit, kita bisa memberi kepada orang lain. Begitu bahagianya, saudara. Kita bisa menoleh tetangga kita bisa melihat orang-orang di sekeliling kita. Mereka dalam keadaan kekurangan, kita memberikan apa yang pada saat ini kita punya, kita berbagi dengan mereka. Dan kita tidak pernah kekurangan. Tuhan tetap pelihara demi pelihara. Seperti segenggam tepung dan minyak buli di dalam buli-buli yang dimiliki oleh janda, seorang janda miskin. Apa yang terjadi, saudaraku? Ya, tepung itu diambil tidak habis-habisnya, terus minyak itu terus mengalir sampai tempayan-tempayan itu penuh dalam perjanjian lama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang kita punya sekarang, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Belajarlah mengucap syukur, jangan menggerutu, mengeluh. Kalau kita sering kali tidak bersyukur, tidak menerima dengan situasi yang seperti ini, kita mengeluh. Akhirnya kita bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan pemimpin kita, menyalahkan gembala, menyalahkan jemaat, menyalahkan majelis, menyalahkan semua orang yang ada di sekitar kita. Sepertinya kita tidak diperhatikan. Tapi ingat, Tuhan tetap perhatikan kita. Biarkan orang lain tidak memperhatikan kita, tetapi Allah memperhatikan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar mencukupkan diri, mengatur, memanage apa yang ada di dalam diri kita, penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mendapatkan sekian dari perusahaan, dari gereja, dari mana saja berkat Tuhan yang Tuhan berikan pada saya. Tuhan, aku kembalikan kepadamu. Cukupkan untuk kami hari ini dan seterusnya. Pasti Tuhan akan mencukupkan. Karena apa? Kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, mengandalkan berkat Tuhan, mengandalkan curahan limpahan kasih Tuhan daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengajaran penting bagi kita semuanya. Jangan menganggap remeh yang kecil. Yang kecil ketika kita serahkan kepada Tuhan, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat bagi orang di sekitar sekeliling kita. Asal kita apa? Belajar, bersyukur, dan memanage apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mengembalikan milik Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan kita berikan kepada Tuhan. Kita kembalikan kepada orang-orang yang berhak menerima ini. Seringkali kita cuek dengan orang yang ada di sekeliling kita. Karena apa? Aku nggak berdampak. Aku nggak memiliki dampak apa-apa. Dengan PPKM, dengan ini. Keluargaku happy-happy. Pernahkah kita, saudaraku, melihat orang yang ada di sekeliling kita? Kami ketika ada berkat, jujur saudaraku, ketika kami akan ada berkat, kami selalu ingin berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Saya melatih anak-anak keluarga kami untuk belajar apa? Melihat orang yang ada di sekeliling. Nah, saudaraku, dari pernyataan Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, saudaraku, kita belajar untuk apa? Untuk kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Dan kita bisa berbagi kepada orang yang membutuhkannya. Mari kita bersama-sama pada pagi hari ini. Belajar bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu bagi kami, keluarga kami. Setiap hari. Dan Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita mati kelaparan. Tuhan pasti akan pelihara kita. Bahkan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kisah daripada Matius 14 ayat 13-21 menjadi cambuk bagi kita. Untuk kita tetap apa? Memandang fokus akan kasih karunia daripada Tuhan. Fokus kepada kasih karunia daripada Tuhan. Maka Tuhan akan melimpahkan kasih karunia
kepada kita, bahkan lebih dan lebih lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semuanya. Tetap semangat, bersyukur kepada Tuhan, dan jangan mengeluh. Tuhan tetap memelihara, menolong, memperhatikan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Firman Tuhan sudah kami dengar. Tuhan menegur, mengingatkan, menolong supaya kami boleh peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami untuk kami boleh melihat kasih karunia, merasakan dan berbagi kasih karunia kepada orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah namamu, kiranya berkat Tuhan melimpah. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang pada saat ini sedang melihat ataupun menyaksikan tayangan ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Jamah Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada dalam keadaan kekurangan, Tuhan Engkau akan cukupkan. Bagi mereka yang berkelebihan, kami berdoa, Tuhan Engkau sadarkan bahwa kami bisa memberi, berbagi kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami ya Bapa, tolong kami. Buat kami memahami, mengerti akan rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengingatkan bahwa kita masih dalam kondisi PPKM. Kiranya Tuhan memimpin kita, menolong kita, dan tetap jaga protokol kesehatan. Ya, kami berdoa dan supaya saudara dan saya, keluarga kita semuanya, ya, dipimpin, ditolong, diberikan kesehatan, kemampuan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Shalom. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan